Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ya, apa saja syarat sah puasa, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, tidak disebutkan dalam Al-Quran. Paling 1-2 kalaupun disebutkan. Ya. Kemudian haji begitu juga. Ya. Allah cuma 1 ayat Allah sebutkan. Apa namanya? Apa ayatnya itu? Apa awal ayatnya? Man istata'a ilaihi sabila. Ya. Pokoknya cuman dalam ayat tersebut Allah perintahkan untuk berhaji. Bagaimana manasik haji, syarat sah haji, rukun-rukun haji tidak disebutkan dalam Al-Quran. Berbeda ketika Allah berbicara mengenai waris. Ini cukup terperinci. Ya. Mulai dari surah An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14. Ayat 11 Allah menyebutkan siapa saja ahli waris. Allah sebutkan di situ. Ayat 11, 12 sama, siapa saja ahli waris dan berapa bagiannya. Ayat ke-13 Allah memberikan apresiasi bagi hambanya yang membagi harta warisan sesuai ketentuan waris. Kemudian ayat yang ke-14 Allah mulai mengancam, ya, orang-orang yang tidak membagi harta warisan sesuai ketentuan yang Allah tentukan. Ancamannya nanti akan kita sampaikan apa ancamannya. Nah, jadi fikih waris ini mendapatkan porsi yang luar biasa dalam Al-Quran. Itu yang pertama, urgensi kita belajar fikih waris. Yang kedua, ilmu yang pertama akan diangkat dari umat ini adalah ilmu waris. Ya, ilmu yang pertama akan diangkat dari umat ini adalah ilmu waris. Maka dari itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi berpesan, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul faraid wa 'allimuha." Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraid, ilmu waris, dan ajarkanlah kepada manusia. Fa innahu nisful 'ilm. Karena ilmu waris ini setengah dari keilmuan. Wa huwa yunsa, dan dia ilmu yang mudah dilupakan, mudah terlupakan. Makanya dosen saya di Libya itu Dr. Adil, ya, orang Saudi. Beliau mengatakan ilmu faraid, ilmu syahr, kata beliau. Ilmu faraid itu, ilmu waris itu ilmu sebulan. Sebulan bisa kita kuasai, bulan berikutnya lupa. Ya, ini sesuai yang Nabi sebutkan. Wa huwa yunsa, ilmu mudah terlupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ilmu waris ini merupakan ilmu yang pertama akan dicabut dari umat ini. Ya, ilmu yang pertama akan dicabut dari umat ini. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ilmu waris semakin hari semakin langka. Ya, semakin hari semakin langka. Bapak-bapak yang tinggal di Jakarta itu kan banyak sekali kajian. Ya, saya ada jadwal kajian rutin di Kementerian Keuangan setiap awal bulan. Ya, saya megang fikih waris. Saya megang disiplin ilmu fikih. Tiada yang pegang tafsir, ada yang pegang sirah. Nah, kemudian di kantor lain juga banyak. Hampir semua kantor itu ada pengajian. Nah, kalau di Kementerian Keuangan itu setiap hari malah. Mulai dari Senin sampai Jumat. Jumat nanti khutbah Jumat. Nah, coba Bapak perhatikan ada berapa kajian yang bahas mengenai fikih waris? Sangat sedikit. Hampir tidak ada. Ya, hampir tidak ada. Nah, kajian yang bahas mengenai fikih waris. Ya, ini menunjukkan fikih waris semakin hari semakin langka. Dan itu pun sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari. Ya, Nabi berpesan kepada Ibnu Mas'ud. Ya, ta'allamul faraid wa 'allimuhan nas. Wahai Ibnu Mas'ud, belajarlah ilmu waris dan ajarkanlah kepada manusia. Fa inni mur'un maqbud, kata Nabi. Saya adalah manusia biasa yang akan wafat. Wal ilmu sayanqus, dan ilmu ini semakin hari semakin berkurang. Wa tadhharul fitan, dan fitnah, berbagai macam fitnah akan akan zahir, akan muncul berbagai macam fitnah. Hatta yakhtalifa ithnani fil faridah, kata Nabi. Sampai-sampai saking langkanya ilmu waris, sampai-sampai ada 2 orang
yang berselisih pendapat mengenai pembagian harta warisan. Ya. La yajidani ahadun yafsila bainahuma. Tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan pertikaian tersebut. Ada satu keluarga, orang tuanya meninggal dunia, ini tadi cekcok. Ya, ini mereka tidak tahu, mau ditanyakan kemana nih, bagaimana cara pembagian harta warisan. Akan datang suatu saat nanti. Mungkin kalau di Jakarta oke lah, masih banyak para ustaz. Tapi kalau sudah ke Bogor atau ke jauh lagi, apalagi ke pelosok ya, itu sudah nggak sudah nggak tersentuh ilmu waris. Nah, oke. Makanya hadirnya kita di sini ini salah satu bentuk ikhtiar untuk melestarikan kajian ilmu mawaris. Ya. Kemudian yang keempat, urgensi yang keempat kita belajar waris adalah agar kita terbebas dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya sampaikan tadi di ayat 14 surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala mulai mengancam orang-orang yang tidak menerapkan pembagian harta warisan sesuai yang Allah kehendaki. Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha", barang siapa durhaka kepada Allah, "wa rasulahu", dan rasulnya, "wa ta'adda hududahu", dan melampaui batas atau tidak menerapkan hukum-hukum waris, tidak menerapkan ketentuan-ketentuannya. Masuk ketentuannya adalah ini berkaitan dengan waris. Kenapa? Karena ayat 11, 12 dan 13 Allah berbicara mengenai waris, maka ayat ke-14 pun Allah mengancam orang yang tidak menerapkan pembagian harta warisan sesuai aturan waris. Apa ancamannya? 3 ancaman dalam satu ayat. Ini nggak main-main berarti Pak. Ya, 3 ancaman sekaligus dalam satu ayat. Yang pertama kata Allah, yudkhilhu naran, Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Dan yang ketiga adalah walahu azabun muhin, dan baginya azab yang pedih. Kekal di neraka. Saya nanya kepada dosen saya, kok bisa kita menemukan dalam Al-Quran itu lafaz khalidan fiha, ya, untuk dosa-dosa besar. Maka jawaban beliau, kalau kita menemukan kata khalidan fiha dalam Al-Quran, maksudnya itu bukan kekal selamanya, enggak, tapi dia lama di neraka, suatu saat akan keluar. Nah, karena Nabi menyebutkan semua umatku ini akan masuk surga, ya, sekecil apapun iman yang dalam dirinya, dia akan masuk surga. Walaupun yang terakhir nanti, ya, sudah bergosong di neraka, baru akan dimasukkan ke surga. Sekecil apapun keimanannya akan diangkat dimasukkan ke surga. Jadi pada hakikatnya semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kaum muslimin yang mengucapkan syahadat, semua akan kembali ke surga. Nah, cuma sebagian kita ada yang langsung bighairi hisab wala azab, tanpa hisab tanpa azab. Ada sebagian dihisab terlebih dahulu, tapi dengan hisab yang ringan. Ya. Dengan hisab yang ringan. Apa itu hisab yang ringan? Ulama mengatakan Allah hanya menampakkan, ini loh kesalahanmu ketika di dunia, saya tutup aibmu di dunia, dan di akhirat saya ampuni dosa. Cuma diperlihatkan saja, itu hisab yang ringan. Nanti ada sebagian orang yang dihisab, dipertanyakan benar-benar oleh Allah SWT. Seperti dalam hadis itu, ya, tidak akan bergeser kaki seorang muslim kecuali dipertanyakan 4 hal. Orang, ulama menyebutkan, kalau ditanya oleh Allah sangat mendetail, akan celaka orang tersebut. Tanda dia akan celaka. Dari mana hartamu? Disalurkan kemana? Ya. Kemudian dari mana didapatkan, disalurkan kemana? Pokoknya kalau diinterogasi itu sudah selesai, alamat dia tidak selamat. Itu orang mukmin, walaupun dihisab, Allah hanya memperlihatkan, ini lo azabmu, ini lo dosamu. Di dunia sudah aku tutupi, maka di akhirat aku ampuni. Ya. Oke, semua kita akan masuk ke surga. Cuma ada sebagian langsung, ada sebagian transit di neraka, ada yang sebagian lama transitnya. Ya, makanya salah satu doa yang harus kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga tanpa hisab wala adab. Ya. Oke. Karena kalau dihisab, walaupun lolos, lama antrinya, ya. Beberapa bulan lalu, 4 tahun lalu, ya, saya lihat itu Roy Suryo, ya, belum entah dia buat apa mengenai Jokowi, diinterogasi kabar reskrim, masuknya sehat, keluarnya pakai kursi roda, 8 jam diinterogasi, ya. Itu di dunia, bagaimana di akhirat? Nah,
Itu belum lagi diazab, baru diinterogasi ya, sampai nggak bisa keluar. Oke. Nah, kemudian yang kelima, urgensi belajar waris adalah agar kita terhindar dari penyimpangan-penyimpangan dalam pembagian harta warisan. Ya, agar kita terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pembagian harta warisan. Apa saja penyimpangan tersebut? Ada sekitar 10 nih yang sudah kami kumpulkan, ya. Penyimpangan yang pertama atau kesalahan yang pertama adalah menyamakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, menyamakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Sebenarnya anak laki-laki dapat berapa, Pak? 2:1 ya. Aturan 2:1 ini berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau berasal dari ulama mazhab? Dari Nabi. Ada jawaban lain nggak, Pak? Ya, Dari Al-Quran, bukan dari Nabi, ya. Aturan 2:1 ini langsung datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari Rasulullah, bukan dari para ulama, enggak, tapi langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebutkan di awal surat, di awal ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayayn. Ya, Allah mewajibkan kepada kalian dalam pembagian harta warisan bahwasanya bagian anak laki-laki itu 2:1 anak perempuan. Ya, 2:1. Nah, yang terjadi di masyarakat, mereka menyamakan antara bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Ya. Kalau kita mau samakan, ada solusinya enggak? Ada. Ya, solusinya adalah bagi dulu harta warisan. Misalnya kakaknya ini, atau apa namanya, kalau kami di Aceh abang laki-laki ya. Abangnya dapat 2 bagian, adiknya perempuan dapat 1 bagian. Nah, kemudian ya kakaknya mengatakan, abangnya mengatakan udah bagi rata saja. Nah, ini pelanggaran. Ya. Kalau mau bagi dulu sesuai aturan waris. Misalnya ada seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta warisan 3 miliar. Sebenarnya bagian anak laki-laki berapa? 2 miliar, anak perempuan 1 miliar. Setelah mereka mendapatkan bagiannya, ya udah selesai nih pembagian waris sesuai yang Allah kehendaki, sesuai Al-Quran dan Sunnah, ya. Maka apa yang dilakukan agar sama rata? Nanti abangnya menghibahkan sebagian hartanya untuk adiknya perempuan. Itu boleh. Itu boleh. Ya. Jadi 2 miliar. Hah? Besar 2 miliar tuh. Iya besar. Kalau yang 50 juta kamu aja gitu kan. Jadi Itu kalau sudah MM-an nggak terima biasanya. rasanya susah untuk ambil kamu aja itu susah kan. Ya. Nah, makanya itu solusinya. Bagi dulu sesuai aturan Al-Quran, kemudian baru abangnya menghibahkan sebagian hartanya 500 juta berikan kepada dia perempuan. Walaupun endingnya sama 50-50 ya, itu tidak ada masalah. Tapi yang terjadi di masyarakat dari awal sudah bagi rata saja. Padahal kita punya aturan nih dalam Al-Quran. Bahkan Allah sangat terperinci menjelaskan mengenai hukum waris. Jadi orang menganggap hukum waris hanya sebatas sampah geser, cukup bagi rata saja. Ini yang menjadi pelanggaran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, membagi harta warisan ketika masih hidup. Tak boleh. Tak boleh. Nah, nanti akan kita tinjau ya. Membagi harta warisan ketika masih hidup. Contoh, ada seseorang punya 3 anak. Yang pertama Muhammad, yang kedua Ismail, yang ketiga Aisyah. Ya. Bapaknya ini sampaikan kepada Muhammad, wahai Muhammad, nanti kalau bapak wafat, bapak punya rumah di Pondok Indah. Ya, nggak tanggung-tanggung di Pondok Indah, Pak. Berapa M itu harganya? Standarnya ngeri kali Ustaz nih. Tadi gua bilang sekarang Pondok Indah. Bintaro tak itu. Punya rumah di Pondok Indah ya kan? Apalagi BSD. Enggak, yang perempuan di BSD. Oke. Nah, ada rumah di Pondok Indah. Dia sampaikan, nak, bapak punya rumah di Pondok Indah. Nanti kalau bapak meninggal dunia, rumah di Pondok Indah jadi hak warismu ya. Siapa? Oke. Kemudian anak kedua, apa namanya? Ismail. Bapak punya tanah 10 hektar di puncak. Ya, di Sentul Ada misalnya. harapan dijual tuh Ustaz kalau mama ya. Ya. Ya, nanti kalau bapak meninggal dunia, tanah yang ada di puncak itu jadi milik warismu. Jadi hak warismu. Siapa? Nah, kemudian sampaikan pada anak perempuan, nah, bapak punya rumah di
BSD dekat Pak Heru. Ya. Nanti bapak meninggal dunia, apa namanya? Itu menjadi hak warismu. Ke siapa? Nah, pertanyaannya, akad ini akad apa? Wakaf. Hibah, kalau hibah. Kalau kita katakan waris, syarat pembagian harta warisan wafat dulu orang yang punya harta. Ya. Ya. Selama dia masih hidup, maka hartanya itu bukan harta waris. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari. Man mata, man taraka malan fali warasatihi, kata Nabi. Barang siapa yang meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan harta, maka harta tersebut menjadi milik ahli warisnya. Ya, bapak punya harta nih, ya, dikumpulkan, meninggal dunia, bapak keluar dari musola ini, meninggal dunia, maka harta yang sudah bapak timbun, bapak simpan itu semua menjadi milik ahli waris. Maka saya sering berpesan kepada para jemaah, kalau bapak punya harta, banyak harta, jangan semua diwariskan, tapi ada sebagian yang disedekahkan atau diwakafkan. Karena apa yang kita sedekahkan, apa yang kita wakafkan, itulah yang jadi harta kita sesungguhnya di akhirat. Harta yang kita miliki itu akan menjadi milik ahli waris. Nah, tergantung ahli waris, apakah dia mensedekahkan atas nama kita ataukah tidak. Jangan dia lupa, wah bapak sudah meninggal, sudah wassalam, hidup baru, ya. Kita sudah mengumpulkan jauh-jauh hari, meninggalkan keluarga, datang ke sini kan. Kemudian kalau tidak punya investasi akhirat, rugi bapak, ya, rugi. Ya. Makanya saya sering sampaikan pada para jemaah, kalau bapak ibu punya banyak harta, jangan semua diwariskan, tapi ada sebagian disedekahkan atau ada sebagian yang diwakafkan. Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita wakafkan, inilah yang akan mendampingi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dikubur didampingi, di sirat didampingi sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sedekah atau kita wakafkan kepada amal jariah, buat pesantren misalnya, buat musola, buat apa namanya masjid, ya. Selama tempat-tempat tersebut digunakan untuk beribadah pada Allah, maka selama itu pula kita mendapatkan transferan pahalanya. Maka di akhirat nanti ada orang yang nggak pernah hafal Al-Quran, tapi dia punya pahala penghafal Al-Quran. Ada orang yang tidak pernah naik haji, nggak sempat naik haji, tapi dia punya pahala haji. Dia hajikan orang lain, ya. Dia umrohkan orang lain, ya. Ada orang yang tidak pernah belajar ilmu agama, tapi dia dicatat sebagai orang yang belajar ilmu agama, karena dia memfasilitasi para penuntut ilmu dalam mencari ilmu, ya. Itu namanya amal jariah. Oke. Jadi itu yang pertama, ya. Ini kajiannya berat nih, tapi nggak ada makanan nih kayaknya nih, ya. Nggak ada yang mencairkan nih. Ini kayaknya mau sampai jam 11 Pak ya? 11 ya? Waduh. Ya. Hah? Jam 9 apa wasiat berarti tadi? Makanya akan kita bahas nih. Waris bukan, ya? Belum, Pelan-pelan. Belum beres, belum beres. Ya. Ini baru mukadimah kan? Tadi mah. Baru kulit ini. Nah, berarti kesimpulannya, nah, bapak punya rumah di Pondok Indah itu menjadi hak warismu, ya. Itu bukan akad waris, ya. Ya. Bukan Tapi akad boleh waris. ya, Ustaz? Hah? Maaf bisa potong. Tapi boleh. Enggak, kesimpulannya terakhir nanti. Oh. Tenang. Siap. Berarti ini bukan. Sabar. Berarti ini bukan, ya. Berarti ini bukan. Nah, Kata nih, serius nih. Ini serius soalnya nih, Ya. kata nih. ya, ini bukan akad waris, ya, bukan akad waris. Karena kalau akad waris harus wafat dulu orang yang punya harta, baru boleh bagi waris. Oke. Nah, jadi akad waris bukan. Lantas akad apa nih? Coba Pak. Hibah. Hibah, ya. Kalau hibah ketentuannya harus langsung diberikan kepada anak. Itu ketentuan hibah. Bagi hadiah. Tidak boleh setelah kita wafat. Oh. Ya, ini misalnya nih Pak Haikal, saya kasih bapak apa namanya HP misalnya, ya, langsung berpindah ke pemilikan, itu namanya hibah. Nah, sekarang ini enggak. Nanti kalau bapak meninggal dunia, itu menjadi hak warismu. Kalau bapak meninggal dunia, maka akad apa ini? Hah? Apa tadi? Wasiat. Ya, wasiat. Karena wasiat itu kan disampaikan ketika almarhum masih hidup, disalurkannya atau diserah terimanya setelah wafat, ya. Akan tetapi, benar akad wasiat seperti ini. Akan tetapi, ya, ahli waris tidak boleh mendapatkan harta dari jalur wasiat. Ahli waris. Ahli waris tidak boleh mendapatkan harta dari jalur wasiat. Artinya,
seseorang tidak boleh mewasiatkan hartanya untuk ahli waris, untuk anaknya nggak boleh. Di awal-awal keislaman boleh. Ya, di surah Al-Baqarah Allah berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ketika turun ayat ini turun sebelum turun ayat waris. Jadi di awal-awal keislaman, sebenarnya kita ada materinya nih. Tapi ini pertemuan terakhir, ya kan? Besok kita balik Jakarta. Sebenarnya ada materinya nih, sejarah perkembangan waris dari generasi zaman jahiliyah, para Islam awal keislaman sampai Islamnya sempurna. Itu bertahap ya. Nah, jadi ketika turun ayat yang tadi, seseorang masih boleh mewasiatkan kepada ahli waris. Sehingga di zaman dahulu, di awal-awal datang Islam, ketika ada orang sakratul maut, langsung diberikan kertas sama pena. Pak, silakan tulis siapa saja anak bapak yang dapat harta warisan. Maka siapa saja yang tertulis di sini, dia berhak dapat warisan. Orang yang tidak ditulis di sini nggak dapat warisan. Itu awal-awal masuk Islam, awal-awal kedatangan Islam. Ketika turun ayat waris, ya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, turun ayat waris, maka sudah tidak diperbolehkan lagi memberikan wasiat kepada ahli waris. Hal ini dipertegas kembali oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innallaha a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata lil waris, kata Nabi. Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap ahli waris bagiannya masing-masing. Fala wasiyata lil waris, maka tidak boleh wasiat diberikan kepada ahli waris. Ya, tidak boleh wasiat diberikan kepada ahli waris. Nah, berarti ini akad apa? Nggak jelas, ya, nggak jelas akadnya. Kalau kita katakan waris yang punya harta belum meninggal dunia, ya. Kalau kita katakan waris yang punya harta belum meninggal dunia. Kalau kita katakan wasiat, ahli waris nggak boleh dapat wasiat. Kalau kita katakan hibah, nggak juga, karena hibah itu langsung ketika masih hidup diserahkannya. Ini nggak, diserahkannya setelah dia wafat. Nah, maka ini tidak jelas akad apa, ya. Makanya di antara penyimpangan adalah membagi harta warisan ketika masih hidup. Ya, ini termasuk penyimpangan karena nggak jelas akad apa itu. Jelas, Pak, ya? Oke. Hadis ya, apa? Hah? Hadis ya, Apa? Hadis tadi. Hadis tadi. Abu Daud kalau saya nggak salah. Di materinya ada, cuman kita belum ya. Berarti kalau ke selain ahli waris boleh wasiat. Boleh. Nah, selain ahli waris atau calon ahli waris seperti cucu. Nah, itu kan calon ahli waris. Ketika anak laki-laki nggak ada, dia naik. Nah, kalau ada anak laki-laki, cucu nggak dapat. Terhijab. Nah, maka diwasiatkan ke cucu boleh. Ke orang lain boleh, ya. Itu boleh. Oke. Yang ketiga, penyimpangan ketiga adalah kasus hibah waris. Kasus hibah waris. Contoh, apa nama contoh tadi, ya? Ada seseorang punya 3 orang anak. Yang pertama Muhammad, kedua Ismail, ketiga Aisyah. Muhammad sudah menikah. Nah, kemudian bapaknya ngomong pada Muhammad, wahai Muhammad, kamu kan sudah berkeluarga. Bapak punya rumah di Pondok Indah, silahkan pakai. Nah, silahkan pakai. Ini akadnya apa? Apakah dipinjemin atau hibah? Tidak. Ini harus jelas, ya. Maka kalau bapak menemukan orang tua seperti itu, tanya jelas, Pak, ini suruh pakai, dipinjemin atau dihibahkan? Karena nanti kalau bapaknya meninggal dunia, ini berbeda konsekuensinya. Kalau dipinjamkan, maka rumah tersebut bagian dari harta warisan, sehingga dibagi dibagi sesuai aturan waris. Tapi kalau sudah dihibahkan, sudah jadi milik dia, ya, bukan lagi jadi harta warisan. Nah, sampai di sini belum ada masalah, ya, masih bisa ditanya ke orang tua. Yang menjadi masalahnya adalah ketika rumah tersebut dihibahkan. Maksud bapak pakai saja itu apa? Oh enggak, saya kasih pada kamu. Kamu kan sudah menikah, pakai ke rumah di Pondok Indah. Makasih, Pak. Siap. Bapaknya meninggal dunia, ya. Ketika bapaknya meninggal dunia, kan banyak harta warisan lain, ya. Maka adik-adiknya ini nggak terima. Bang, abang kan sudah dapat rumah di Pondok Indah.
maka abang sekarang udah nggak ada lagi bagian dari harta warisan. Ini pelanggaran, ya. Karena antara hibah dan wasiat nggak ada kaitannya. Terlepas orang tua adil ataukah tidak, itu urusan lain. Yang jelas kakaknya ini atau abangnya ini yang sudah mendapatkan rumah dari hibah orang tuanya tetap mendapatkan bagiannya dari harta warisan. Ya, tapi di masyarakat enggak. Orang yang sudah dihibahkan oleh orang tuanya sudah dihilangkan hak warisnya. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh, ya. Oke. Kalau tadi kan Kita selesaikan dulu simpannya pertanyaan. Nah, pertanyaan ini berkembang, ya. Masalah ini simpan, saya lupa ya. Apa ya? Ya, tanya aja dulu. Ada Ini ustaznya nggak ada snack ya? Ya, silakan Pak Iwan. Tanya aja dulu apa, kita santai ini ya. Ngasih makanan agak zolim, sedikit kasih lah. Makan dikasih, minum tak, kesal lah. ini Ustaz, ini Ya, sering di silakan. keluarga saya juga banyak. Jadi Salah nih Pak. salah. Oh. Makanya diuruskan. Jadi orang yang dihibahkan apa tadi kan wasiat ya. Nah, sementara kalimatnya sama seperti tadi. Berarti karena udah dapat rumah atau tanah orang tersebut, pada itu laki-laki dihilangkan dari Warisnya. warisnya. Nah, itu hal yang sangat umum di keluarga saya dan ditanyain bukti apakah itu ada buktinya misal berupa nama atau apa gitu surat tertulis yang menjelaskan bahwa rumah itu dihibahkan atau dihibahkan ke anak tersebut. Ya. Kalau tidak ada gimana? Oke, gini. Hanya lisan saja gitu. Kalau ada seseorang, ada orang tua misalnya, menghibahkan harta kepada kita. Ya, apa itu, Pak? Itu ya, apa? Pokari ya? Ya, ya. Kalau pokari terlalu keras. Nah, kalau ada seseorang menghibahkan harta kepada anaknya, maka anaknya ini atau orang tua ini langsung buat sertifikat hibah. Misalnya dia punya anak perempuan satu-satunya. Karena anak perempuan itu tidak bisa menghijab paman. Anak perempuan itu cuma dapat setengah dari harta bapaknya. Sisanya untuk siapa? Saudara bapaknya. Ya. Nah, kalau dia menghibahkan rumah untuk anak perempuan, tapi tidak dibuat sertifikat hibah, maka nanti pamannya atau saudara dari almarhum mereka bisa tuntut ke pengadilan agama dan akan dimenangkan karena nggak punya bukti, nggak punya payung hukum. Nah, makanya kalau dihibahkan segera buat sertifikat hibah agak kuat ya, buat ke notaris. Kalau enggak, walaupun udah sedikit agak sah, itu kalau digugat ke pengadilan menang itu, sehingga jadi milik itu. Makanya berapa banyak sengketa terjadi itu karena tidak punya sertifikat hibah. Ya, oke. Tapi kalau langsung sertifikatnya balik nama, boleh kah? Boleh, kan udah balik nama kan, jadi hak miliknya. Ini kalau masalahnya masih atas nama orang tua, Oke. nggak punya sertifikat hibah lagi. Ya. Nah, kemudian yang keempat, penyimpangan yang keempat, harta bersama suami istri. Ya, harta bersama suami istri. Contoh, bapak kerja, istri juga kerja. Ya, istri misalnya kerja juga di perusahaan, tapi onshore. Bapak di offshore. Ya, kan sama-sama punya duit, sama-sama bergaji. Ketika bapak mau buat rumah, bapak yang beli tanahnya, istri yang bangun fondasi. Bapak yang beli genteng, istri yang beli batu bata. Ya. Kemudian bapak yang beli aksesor interiornya. Ibu yang beli cat dan sebagainya. Sehingga ketika rumah itu jadi, nggak jelas berapa persentase suami, berapa persentase istri. Sehingga ketika salah satu dari mereka meninggal dunia, harta siapa yang kita bagi waris? Ya. Nah, makanya harus jelas. Misalnya kita mau beli rumah nih. Oh, mah, papa punya duit 700 juta. Mama punya duit berapa? Ada 300. Ya udah. Berarti di rumah papa ini saham mama 300. Nanti kalau meninggal dunia, maka yang 700 yang bagi waris, 700 juta. Ya. Sedangkan 300 enggak punya istri. Nah, makanya yang sering terjadi atau kesusahan dalam bagi waris adalah harta bersama suami istri. Beli tanah bareng-bareng. Ya. Tapi tidak jelas berapa persentase kepemilikan tanah tersebut. Nah, makanya harus jelas dia.
Nah, cuma kalau ini tidak kalau istri tidak diedukasikan, mereka akan bertanya, ini papa mau apa sih? Dikit-dikit kulkas punya mama, TV punya papa ya, Ya. kemudian mobil punya mama, Punya mama. ya, ranjang punya papa. Nah, ini kamu pisah apa bagaimana nih, masa suami istri bisa? Itu yang sebenarnya yang bagusnya begitu. Tapi kalau hal kecil nggak usah, TV, mesin cuci mah nggak usah. Kalau hal-hal yang besar, nah itu harus jelas kepemilikannya, karena nanti bakal berpengaruh pada pembagian harta warisan. Apalagi kalau nggak punya anak laki-laki, ya sudah, saudaranya akan nuntut, nah, repot lagi tuh. Nah, harta bersama suami istri. Kemudian yang ketiga, tapi kalau bapak aja yang kerja itu lebih enak, berarti istri kan nggak punya harta, kecuali yang bapak berikan. Ya. Supaya gampang ya. Gampang. Ya pertama itu bisa kawin lain. Ya. Nah, ya, gitu. Nah, kalau bapak yang bekerja, berarti kan harta bapak. Kecuali yang bapak kasihkan bonus istri, misalnya ini buat jajan mama untuk mama skincare gitu kan. Nah, ini 5 juta bulan misal. Ya. Jadi dia tabung bisa ratusan juta punya dia. Itu dia kalau dia meninggal dunia itu dibagi waris. Ya, yang jelas harus jelas kepemilikannya. Makanya laki-laki itu jangan serahkan semua duit pada istri. Kenapa? Karena laki-laki itu punya kewajiban menafkahi orang tuanya. Kalau semua duit diberikan pada istri, artinya suami jadi umpet-umpet ngasih untuk orang tuanya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau semua uang dari suami diserahkan ke istri, maka suami sudah tidak beribadah lagi di hadapan istri. Udah dikuasai oleh istri, apa lagi? Mau pergilah sana. Duit nggak ada, kamu nikah sama siapa kata dia. Tapi kalau kita pegang duit, ya itu. Kalau di Aceh nggak begitu. Nah itu. Kalau di Aceh anaknya. Ya lain, nah. Oke. Itu yang keempat, yang kelima. Harta ya. 1, 2, 3-nya mana? Ada 3, coba sebutkan Ibah Bapak waris, apa? ibah waris, Nah, ibah waris. Oh gitu. Nah, coba sebutkan Pak Mas Kang Adi, coba. 1, menyamakan bagian anak laki-laki dan perempuan. Ya. 2, membagi waris ketika hidup. 4, harta bersama. Ada lewat. 3 ibah waris. 3-nya lewat. Kasus ibah waris. Waris. Itu rupanya ya. Ya. Oh, hibah waris itu bukan bagian dari membagi waris ketika hidup itu ya? Bukan. Nah, tadi udah poin ketiga. Ya, kasus ibah waris. Lain semuanya. Nah. Oke, yang kelima. Harta almarhum dikuasai istri. Ketika seseorang meninggal dunia, Suami katanya. nah, ya ketika suami meninggal dunia, maka seakan-akan istri menjadi penguasa mutlak harta suami. Iya banyak. Makanya saya tulis di sini. Ini kasus real nih. Tidak ada di kitab. Ini hasil konsultasi dan penelitian. Harus Ya. langsung dibagi atau seperti apa? Ya itu tadi. Harus langsung ya? Ya. Gini. Ya. Sering. Apa tadi? Yang kelima, harta almarhum dikuasai istri. Ya. Begitu seseorang suami meninggal dunia, maka seakan-akan harta tersebut tidak boleh keluar dari rumah itu. Padahal suami masih punya orang tua, dan orang tua ini berhak atas harta anaknya. Ya, ini Bapak perhatikan ya. Ahli waris itu ada 2. Ada ahli waris internal dan ada ahli waris eksternal. Ini penting Pak ya. Ada ahli waris internal, ada ahli waris eksternal. Bedanya apa? Kalau ahli waris internal, dia atau mereka tidak akan terhijab untuk selamanya. Asalkan mereka ada, pasti dapat. Berbeda dengan ahli waris eksternal. Mereka ada kemungkinan terhijab. Ada kemungkinan terhalangi dari mendapatkan harta warisan. Nah, dan ini banyak ya. Kalau ahli waris internal itu tidak banyak, cuma ada 6. Cuma ada 6. Yang pertama, bapak almarhum. Ya, ingat nih, ahli waris internal, bapak almarhum. Yang kedua, ibu almarhum. Ini asalkan ada, pasti dapat. Yang ketiga, suami almarhumah. Ya, kalau istrinya meninggal. Yang keempat, istri almarhum, itu dapat. Yang kelima, anak laki-laki. Yang keenam, anak perempuan. Inilah yang termasuk ahli waris internal. Asalkan mereka ada, pasti dapat. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, lihat dulu 6 orang ini, ada semua enggak?
Kalau ada anak laki-laki, maka harta tersebut berputar pada 6 orang ini, tidak akan keluar. Ya. Tapi kalau nggak ada anak laki-laki, maka harta akan mengalir ke yang lain nanti. Ya, makanya yang belum punya anak laki-laki produksi lagi. Ya. Biar harta tersebut terkunci. Sama bibit apa? Hah? Ganti bibit. Beda, beda. Perempuan. Oke. lagi. Orang ini Ya, ini apa ya? Udah hafal belum? Ahli waris internal. Karena kalau eksternal nggak mungkin kita bahas. Soalnya banyak dia. Waktu kita terbatas. Bapak almarhum. Bapak almarhum. Terus Ibu ibu. Kedua, Istri almarhum. Hah? Istri almarhum. suami dulu. Suami almarhumah. Terus Istri almarhumah. Kemudian Anak anak laki-laki. laki-laki dan anak perempuan. Perempuan. Nah, yang sering terjadi di masyarakat yang kurang atau minim pengetahuan mengenai ilmu waris, ketika suami meninggal dunia, maka istri menjadi penguasa mutlak harta suami. Orang tuanya masih hidup itu tidak dibagikan. Nah, ini bahaya. Ya. Termasuk makanya dalam Al-Quran itu kan salah satu dosa besar adalah memakan harta anak yatim. Apa maksud makan harta anak yatim? Bukan dimaksud ketika ada anak yatim diberikan santunan kita ambil hartanya, itu siapa mau melakukan demikian? Harta anak yatim paling berapa, ya kan? Maksudnya adalah mengambil harta warisan anak yatim. Makanya istri itu tidak boleh. Istri itu bagiannya berapa, Pak? Seperdelapan dari harta suaminya. Sisanya untuk siapa? Anaknya, orang tuanya kalau ada itu. Ya. Maka dia tidak boleh menggunakan harta itu semaunya, nggak boleh, karena itu ada harta anak yatim. Kalau dia menggunakan semaunya, dia beli ini, beli ini, tidak ada niat untuk anaknya itu, ya, maka itu termasuk makan harta anak yatim. Ya. Jadi Ustaz, kalau misalkan seorang meninggal, itu harta harus sudah diberikan. Ketika saya meninggal dunia, terus Pak harus dari Pak harta itu harus diberikan dibagi waris. nah gini, oke. Ketika seseorang meninggal dunia, sebelum dibagi waris, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Ini malam ini isinya daging semua, Pak. Ya, jadi Bapak tuh ditulis apa nggak ditulis lewat dah. Ya. Di-share aja Pak. Hah? PDF-nya di-share aja. Ya, ini udah gabungan dari beberapa PDF. Ini udah intinya. Intinya. Nah, inti dari inti udah nih. Karena cuma pertemuan terakhir, seharusnya 7 hari ya. Saya sudah siapkan materi yang rapi. Ternyata 5 sampai 9. Di-share aja Pak Ustaz. Hah? Sen sampai tanggal 8. Wow. dengar men. Perlu nih dapat dengar. Nah. Ya. Yang pertama, ketika seseorang meninggal dunia, maka sebelum harta tersebut menjadi harta warisan, yang pertama diperhatikan adalah biaya operasional pengurusan jenazah. Itu diambil dari harta almarhum. Ya. Kalau ada anak yang menanggung, ya sudah bagus, berarti tidak diambil dari harta warisan. Tapi kalau nggak ada, hukum asalnya diambil dari harta almarhum. Bayar ambulan, bayar tukang gali kuburan, dia di Jakarta harus beli tanah dari harta dia, ya. Itu yang pertama. Bayar rumah sakit kan, kalau meninggal rumah sakit kan ada biaya administrasi, bayar dari uang almarhum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan almarhum tidak punya hutang, baik hutang kepada Allah atau hutang pada manusia. Pertanyaannya apa hutang? Apa maksud hutang pada Allah? Puasa yang Itu kan bukan berupa harta, ya. Yang utang harta ini kita bicara mengenai harta warisan. Apa maksud utang pada Allah? Zakat, ya, zakat. Bapak harus tahu kapan haulnya. Kapan haulnya? Misalnya Bapak haulnya tanggal 15 Muharram. Ya. Kemudian sampai haul dan nisab, Bapak tidak keluarkan zakat. Tanggal 20 Muharram meninggal dunia. Pertanyaannya, gugur nggak kewajiban zakat? Ulangi Pak. Nih, ada seseorang. Jadi masalah kita di Indonesia ini, orang bayar zakat ketika Ramadan. Itu Iya, kesalahan. banyak. Karena fakir miskin tidak hanya di bulan Ramadan ada, di luar bulan Ramadan pun banyak. Nah, kalau kita bayar zakat di bulan Ramadan, berarti kita telah menunda-nunda menyalurkan hak fakir miskin. Ini tradisi kita di Indonesia ini bayar zakat bulan Ramadan. Padahal bayar zakat itu kapan harta kita mencapai nisab dan haul, itu dikeluarkan zakatnya. Itu yang disebutkan untuk metode nisab dan haul.
maksudnya sorry haulnya. Nisabnya kan dapat ini gram ya. Ini setahunnya itu diambil dari mana? Starting point-nya itu. Karena Ketika penghasilan kita ini kan bergulir terus. ya, Bergulir terus. ketika awal harta kita mencapai 85 juta. Itu dihitung nisab. Misalnya nih, saya atau Bapak dapat bonus dari perusahaan 100 juta. Saldonya 0 awalnya. Kerja pertama langsung dapat bonus 100 juta misalnya. Kan sudah di atas nisab. Itu ditransfer, memang kalau zakat itu hitungan bulan Hijriah, bukan Masehi. Ya. Ditransfer 15 Muharram 100 juta. Kan udah di atas nisab ya. Nisab itu kan 85 gram. Sekarang 1 gram itu kurang lebih 1 juta. Ya. Berarti kan 85 juta. Ini udah 100 juta kan sudah di atas nisab. Itu mulai dihitung haulnya. Kapan bayar zakat? Tahun depan. 15 Muharram tahun depan, kalau harta masih di atas nisab, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Sehingga tahun berikutnya ya, setiap 15 Muharram Bapak keluarkan zakat. Kalau hartanya terus di atas nisab. Kalau berkurang di atas nisab berarti nggak kena zakat di tahun tersebut. Misalnya sudah 15 Muharram berikutnya itu sudah di bawah nisab, nggak ada zakatnya. Ya, nggak ada zakat. Itu berikutnya naik lagi. Nah, kalau berikutnya naik lagi. Riset lagi. Hitungannya riset lagi. Sebagian ulama mengatakan riset ulang, sebagian ulama mengatakan saldo akhir. Dan ini lebih mudah, ya. Saldo akhir. 15 Muharram lihat kan saldo di atas nisab atau enggak? Di atas nisab keluarkan zakat. Kalau enggak, ya sudah berarti tahun itu enggak ada zakat. Gitu. Gampangannya saldo akhir mungkin ya. Saldo akhir, ya. Dia keluar Nah, masuk gitu ya. nah, nanti 15 Muharram tahun berikutnya udah berkurang, ya kan? Kemudian 15 Sya'ban mencapai nisab lagi. Maka nisabnya itu 15 Sya'ban berikutnya, bukan lagi Muharram. Wah, itu. Ya. Susah gitu. Susah, ya. Hitungnya susah itu. Ada itu enggak? Oh, ini merambat ke zakat enggak apa? Jadi kalau udah nulis berat namanya. Kelas berat. Hapus aja, Pak. Nah, itu lah ustaz yang ngapus kali kan. Ini ingat ya jadwalnya Pak Heru nih. Apa ya? Ya, Pak. Dari luar kepala menteri itu. Dua kepala Pak Menteri ya. Nah, bener kayak Pak Haikal, kayaknya jam 11 selesai kita nih. 12 menjadi ya? Kita 11, 12 menjadi. Kalian sakro nanti ya. Iya. Nah, ini taruhlah 15 Muharram ya. 5. Hitungnya satu aja lah, Ustaz. Gampang lah. Satu aja ya? Satu Iya. lah. 15. Sekarang mikirin lagi. 1 Muharram bahasa Arab aja lah ya. Ah ya, oke lah. Bahasa Inggris pada terbiasa. Salah. Amar. Jadi Muhammad. 1 Muharram. Ya, Muharram benar. 1 Muharram. Ya. 1 Muharram mulai saldo masuk 100 juta. Kan sudah di atas nisab ya. Jadi nisabnya berapa? 85 gram. Nah, nanti tinggal dihitung aja emas ya. Mas ya. Murni. Nah, emas. Nah, tinggal dihitungan saja. Kalau 1 gramnya 1 juta, nah, berarti 85 juta. Oke. Ini udah 100 juta. Kalau sudah masuk ya. Maka Bapak nanti taruhlah ini sekarang berapa nih? 14. 4 sekarang kan? Iya. Tahunnya ya, Hijriah. Maka Bapak mengeluarkan zakatnya nanti 1 Muharram 1445. ya. 1445. 1445 Hijriah. Kalau hartanya masih 100 juta. Ya. Ya. Oke. Nah, bagaimana kalau hartanya 150 juta? Itu 2,5% dari 100 juta atau 150 juta? 100. Hmm. 100 aja. Ini 1 Muharram dapat ya. Ya. Kemudian 1 Zulhijjah. Sebelum sampai Muharram ya. 1 Syawal aja lah. Ya. Ada tambahan 50 juta. Ya. Oke? Oke. Nah. Oke, di sini kan sudah jadi 150 juta. Oke. Ini 2,5% dari 100 juta karena 100 juta yang sampai whole setahun, Iya. ya kan? 50 kan belum nih. Belum. Cuma berapa? Syawal, Zulqa'dah,
Zulhijjah, Muharram. Muharram, baru 3 bulan, yang 50 juta. Pertanyaannya, 2,5% dari 100 juta atau 150 juta? 100 hanya haul 100. Awal karena Hah? Betul tuh 100. Harus setuju. Salah kalian kalau 120. Salah. Dari 15 Yang benarnya dari 150. Hah? Saldo akhir. Kali 50-nya nggak setahun ya? Walaupun nggak setahun. Yang berjelas ketika haul, harta terkumpul dari atas nisab. Berapa terkumpul di atas nisab, maka dilihat saldo akhir. Jadi dari 150. Bukan dari 100. Bukan dari 100, enggak. Walaupun ini jangankan lama sekali. Ini aja 5 masuk duit ini, jangankan 1 Syawal. Masuknya itu apa namanya? 30 Zulhijjah. Tetap dari saldo akhir dihitung. Yang penting dalam kurun waktu 1 tahun ada penambahan atau ada penambahan, maka dihitung saldo akhir. Paham ya? Itu termasuk juga aset-aset jaringan juga. Tanah, saham, mobil, lain lagi. Begini, mobil itu kalau yang dipakai nggak ada zakatnya. Tapi kalau untuk koleksi, misalnya bapak ini kolektor mobil, ada Alphard, ada Ferrari, ada Fortuner, yang dipakai Fortuner, maka Alphard dan Ferrari itu kena zakatnya. Tak tahu kalau kalian punya PR itu. Ngeri kan contoh. Ada? Nah, oke, ini ya. Kemudian di sini. Ini kan 150 juta nih kena zakat 2,5%, ya, 2,5% zakat. Nah, masalahnya kalau duitnya banyak itu mikir keluarga zakat. Nah, kalau harta kita 100 juta, zakatnya berapa, Pak? 2,5 juta satu HP, ya kan? Daripada keluar zakat untuk beli HP satu HP. Kalau hartanya 1 miliar, kalau hartanya 1 miliar, 25 juta dapat apa? Motor, ya kan? Kalau hartanya 10 miliar, sudah dapat rumah minimalis, ya kan? Pusing dia. Nah, tambah pusing. Nah, makanya harta ini zakat ini ujiannya orang kaya, ya. Padahal kalau kita keluarkan 2,5%, maka Allah akan berkahi sisanya 97,5%. Itu sudah Allah jamin itu. Allah akan jaga keberkahannya. Tapi ketika ini tidak dikeluarkan, maka semua akan Allah rusak. Ibarat susu, ya. Ini kita lagi minum susu. Jatuh lalat. Sunnah Nabi apa, Pak? Cemplungin. Setelah cemplungin, Buang. dibuang lagi. Selama ini begitu kalau yang dibuang itu lalatnya maksudnya. Bukan susu-susu yang dibuang. Itu kan? Betul tak? Nah, Tak. jadi sunnah Nabi kan dicemplungin, ya. Nabi mengatakan sebelah sayapnya ada racun, sebelahnya lagi ada penawarnya, ya kan? Nah, kalau lalat ini tidak dibuang, dibiarkan dalam susu, karena kan cuma sedikit lalat dikeluarkan, maka akan berkurang susu tersebut berapa mili lah, ya kan? Tapi yang lain itu akan tetap layak untuk diminum. Tapi coba kalau lalat itu dibiarkan dalam susu, apa yang terjadi? Semua susu akan rusak. Itulah dengan zakat. Ketika 2,5% kita keluarkan, maka Allah akan jaga harta kita 97,5%. 97,5% ya. Makanya orang yang cerdas itu dia akan jaga bagi kapan dia keluarkan zakat. Karena ini akan Allah jaga nanti. Ya. Oke, minimal keberkahan akan Allah cabut. Kalau harta sudah dicabut keberkahan, udah banyak pun nggak terasa cukup. Kemudian, oke. Ini kan ada 150 juta, ya kan? Kemudian Muharram di bulan Ramadan, 1 Ramadan ini berkurang. Mungkin ada anak sekolah bayar uang muka. Ya, akhirnya menjadi sisa saldonya itu cuma 70 juta. Ya, di bulan Ramadan. Oke. Nah, kemudian di 1 Muharram di 30 Zulhijjah. Ya. Hijjah. 30 Zulhijjah. 30 Zulhijjah ada bonus lagi 100 juta misalnya. Maka 1 Muharram, ya. 1 Muharram
Iya. Tahu aja Ustaz ini kita dapat segera bodoh. Apa yang bocor ini? Jadi apalagi saya udah keliling semua, bocor di sini sedikit, ya sini sedikit, sehingga ada kesimpulan selanjutnya. Muharram. Nah, ya. Muharram 1446. Nah, oke. Totalnya. Di sini kan sempat turun nih, Ya. satu Ramadan, ya kan? Ya. Nah, pertanyaannya, kapan dikeluarkan zakat? Apakah ini udah satu Muharram udah 170 juta di sini? Ya, di situ. Ya. Di sini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan haulnya riset ulang. Ya. Haulnya bukan lagi satu Muharram. Kenapa? Karena sudah sempat buah nisab di satu Ramadan. Oh, Terus, oke. nah tiba-tiba di 30 Zulhijjah tambah 100 juta udah di atas nisab. Ya. Dia total kan 170 di sini. Iya. Maka dimulai haulnya dari 30 Zulhijjah. Iya. Ini menurut sebagian para ulama. Hmm. Ya. Namun sebagian ulama lain enggak, dilihat akhirnya ini. Kalau akhirnya tetap dia di satu Muharram, tetap di atas nisab, maka ini dikeluarkan zakatnya. Ini yang diambil oleh Basnas. Paling gampang ya. Lebih gampang, lebih mudah. Kali kita nggak usah mikir. Yang penting satu Muharram dirinya di atas nisab enggak. Kalau enggak di atas nisab nggak ada zakat tahun tersebut. Ya. Kalau nanti 10 Safar baru di atas nisab, maka haul kita berpindah di 10 Safar. Ya, 10 Safar. Nanti terus haulnya 10 Safar. Kalau di bawah nisab, pokoknya setiap duit kita di atas nisab, di situ dimulai haulnya. Paham nggak, Pak? Paham ya? Ada pertanyaan tentang zakat sebelum kita lanjut ke waris? Kalau kita mengambil skenario 30 Zulhijjah 100 juta, maka kita keluarkan di 30 Zulhijjah di tahun berikutnya di setelahnya itu 1446, tapi di Zulhijjahnya kita keluarkan, bukan di satu Muharram. Karena 100 itu sudah di atas 85 juta itu. Itulah tadi kita sebagai ada khilaf para ulama. Kalau Basnas ngambil tetap dikeluarkan di sini. Tetap Muharram. Nah, tetap Muharram, kecuali kalau duit ini masuknya ini di 10 Muharram. Ya. Nah, berarti kan sudah berpindah di sini di bawah nisab kan nggak ada zakat di sini. Ya. Nah, berarti di sini dimulai haulnya di 10 Muharram. Nah, dan ini lebih mudah ya. Kita nggak sedikit hitungin satu akhir. Jelas ya? Oke. Mungkin di Indonesia ini Ustaz bukan Muharram nih, mungkin Ramadan. Ya, nah gini, kalau Bapak sudah terlanjur, misalnya Ramadan terus, ya udah teman, ya sudah kan udah nggak tahu lagi kapan saya mulai dapat oleh saya sudah pertahankan dari Ramadan tersebut. Banyak istighfar aja pada Allah kan. Semoga ada yang puni yang Amin. Ya. Terus bulan kemarin udah keluar belum? Udah 100%. Nah, itu saya.